Setelah mendengarkan beberapa keluhan dan persoalan yang dihadapi oleh para pekerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, Rufindi Alamsyah berjanji akan menyelesaikan satu persatu persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Rufindi mengakui masih kurangnya jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun menjadi salah satu faktor kurang terselesaikannya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pekerja. Dengan keterbatasan personil yang ada, namun ternyata masih banyak juga kekurangan-kekurangan kita selama dalam melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, khususnya para tenaga kerja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, termasuk 4 tuntutan yang dibacakan tadi itu bisa kami pahami sepenuhnya, karena sebetulnya kita juga, kalau mau jujur, kita juga ikut memikirkan bapak-bapak semua. Malah kalau boleh saya cerita, di pihak pengusaha kami itu selalu dianggap pro pekerja. Nah, akan sangat disayangkan kalau berada di tengah-tengah pekerja kita dianggap tidak pro pekerja. Sesungguhnya kami berusaha untuk berpikir dalam perspektif pekerja dalam hal ini. Itulah sebabnya dalam pembahasan upah, saya yakin Pak. Selain itu, menyangkut persoalan PHK dan perekrutan tenaga kerja asing di PT Saipem, Rufindi mengatakan segera akan melakukan pengawasan terhadap jumlah tenaga kerja asing di PT Saipem. Laporan ini juga menjadi temuan baginya untuk segera ditindaklanjuti. Ini yang perlu kita pertanyakan ke mereka. Sepertinya mereka mengurangi tenaga kerja lokal kalau tenaga kerja asing ditambahkan. Tapi perlu diingat bersama bapak-bapak bahwa aturan penggunaan tenaga kerja asing itu ada aturannya. Artinya mereka mengurus RPTKA itu ke kementerian, sehingga kalau misalnya mereka mengusulkan atau mengajukan permohonan RPTKA itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibolehkan untuk tenaga kerja asing, itu pasti akan ditolak oleh kementerian karena izinnya di kementerian. Perlu dicatat bahwa ada jabatan yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing dan ada juga yang tidak boleh diduduki. Jadi kalau misalnya ini terjadi bahwa ada yang sebetulnya tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing, ini jadi masalah. Tapi sekali lagi ini izinnya ada di kementerian. Dan saya juga setuju tadi Pak Aris menyampaikan harus ada transfer teknologi, katanya itu saya setuju. Memang di dalam format IMTA, izin pekerjaan tenaga kerja asing, itu ada form yang harus diisi oleh tenaga kerja pendamping, karena itu ada tenaga kerja pendamping. Dan di situ harus ada surat pernyataan dari tenaga kerja pendamping bahwa selama dia menjadi pendamping dari tenaga kerja asing ini telah terjadi transfer teknologi atau transfer ilmu. Pertemuan ini belum menghasilkan kesepakatan pasti, hanya saja Rufindi berjanji akan menyelesaikan semua laporan mengenai ketenagakerjaan yang diterimanya dalam pertemuan ini. Suharmita, Karimun TV.